Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat-Mu yang masih kami rasakan hingga pada saat ini, di mana Kau telah menjagai kami dari malam kami hingga pada pagi hari ini. Di mana pada pagi hari ini kami ingin mengucap syukur melalui mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau memberkati hati kami, supaya kami dapat mengerti apa yang dikatakan oleh firman-Mu. Hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini untuk memulai perjalanan kita pada minggu ini diambil dari Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Di dalam bahasa Batak dikatakan, alai molo jongjong hamu martangiang, sai sisa hamu ma molo adong, pakurangi di rohamu dihalak. Anggia di sesa nang amamuna na di banua kijangi salamuna. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini merupakan lanjutan dari bagaimana cara manusia untuk berdoa, di mana sebelumnya kita diperkuat dan kita diteguhkan bahwa jika kita melakukan ataupun kita berdoa, maka yang pasti kita percaya bahwa doa tersebut akan diterima oleh Tuhan, ataupun akan ada respon yang diberikan oleh Tuhan terhadap doa kita. Tetapi pada pagi hari ini kita ditekankan bahwa dalam berdoa harus ada hal yang benar yang kita lakukan. Di mana pada firman Tuhan yang mengingatkan pada saat ini bahwa kita harus menghilangkan rasa dendam kita kepada orang lain. Mungkin saja orang tersebut telah melakukan kesalahan kepada kita yang akhirnya melukai hati kita. Memang jika kita memiliki dendam kepada orang lain, hal tersebut merupakan hal yang sangat berat bagi kita. Bisa saja hal tersebut karena hal-hal sepele, ataupun juga karena hal-hal yang sangat besar. Bahkan karena dendam tersebut, akhirnya kita akan sangat membenci orang tersebut. Bahkan kita hanya melihat batang hidungnya saja, kita pasti akan langsung membenci orang tersebut. Atau mungkin jika kita di dalam acara keluarga ataupun acara yang ada di sekitar kita, jika kita tahu ada orang yang kita benci tersebut, hal yang pasti kita lakukan adalah kita menghindari orang tersebut. Padahal maksud kita untuk mengikuti sebuah acara tersebut adalah hal yang benar ataupun hal supaya kita melakukan hubungan yang baik dengan keluarga kita yang lain. Tetapi jika dendam yang masih kita pelihara di dalam kehidupan kita tersebut, hal itulah yang kemudian akan menghalangi kita untuk berbuat kebaikan ataupun menerima berkat yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Mungkin bagi kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak kita yang mengetahui cerita tentang Pajupang di Tanorara. Hal tersebut menceritakan bagaimana seseorang yang sangat membenci ataupun yang sangat tidak menyukai orang yang melakukan kesalahan kepadanya, yang membuat dia akhirnya tidak mau lagi berjumpa kepada orang tersebut, sampai-sampai dia mengeluarkan perkataan bahwa mereka akan bertemu di tanah merah, atau sering kita sebut bahwa mereka akan bertemu kembali di kehidupan selanjutnya, yang artinya mereka tidak akan pernah lagi bertemu ataupun bercakap ataupun melakukan kegiatan ataupun interaksi dalam kehidupan mereka selama mereka masih hidup di dunia ini. Padahal Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa manusia diberikan Allah dunia ini adalah supaya manusia menjaganya, supaya manusia merawat apa yang ada di dunia ini. Kita merawat yang di dunia ini bukan hanya mungkin tumbuh-tumbuhan ataupun hewan-hewan yang ada di dunia ini. Tetapi yang harus kita rawat juga adalah bagaimana kita berhubungan dengan sesama kita manusia. Karena jika kita merawat hubungan yang baik terhadap sesama manusia,
Hal itu akan membangun rasa kita, bagaimana kita supaya bisa melakukan sesuatu hal yang baik juga kepada dunia kita ini, kepada lingkungan yang ada di sekitar kita ini. Jadi jika kita melakukan ataupun kita tetap menyimpan dendam yang ada dalam diri kita, kita sama saja menghindari ataupun kita menolak kedatangan berkat yang daripada Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus memerintahkan kita untuk menghadirkan kasih-Nya kepada dunia ini. Jika kita tetap memelihara dendam yang ada pada diri kita, maka kita tidak akan bisa melakukan kasih kepada orang lain. Bagaimana kita dapat memberikan kasih kepada orang lain sedangkan kita masih membenci orang yang ada di sekitar kita? Mungkin orangnya berbeda dengan orang yang akan kita berikan kepada kasih. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita, hendaklah kita melakukan segalanya dengan penuh hati kita yang sukacita. Kita tidak boleh membedakan orang-orang lain. Mungkin dia dekat kepada kita ataupun mungkin dia kita rasa memang sangat memberikan efek positif kepada kita. Kita harus menghindari hal tersebut karena kita hidup di dunia ini haruslah saling tolong menolong. Kita diberikan hak dan kewajiban di mana kita memiliki hak untuk dibantu orang lain, tetapi kita memiliki kewajiban untuk membantu orang lain. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain yang akan kita bantu. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain yang mana yang harus kita kasih. Tetapi kita harus mengasihi sesama manusia. Untuk itulah kita harus mau memaafkan orang lain, supaya kita dapat melakukan kasih yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah ditekankan kepada pada firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini, supaya kita mau memaafkan orang lain. Karena jika kita mau memaafkan orang lain, hal itulah yang menunjukkan bahwa kita telah menerima kasih Allah kepada kita, di mana Allah ataupun Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Untuk itu, hendaklah kita mau memaafkan kesalahan orang lain, karena Tuhan sendiri telah mengampuni dosa kita. Tuhan sendiri telah memaafkan dosa-dosa kita. Untuk itu kita harus mau memaafkan kesalahan orang lain. Ketika kita mau memaafkan orang lain, kita dapat melakukan tugas yang diberikan Tuhan tersebut adalah kita dapat memberikan kasih-Nya kepada seluruh dunia ini. Karena jika masih ada dendam yang ada dalam dirimu, maka Anda tidak akan bisa melakukan kasih yang daripada Tuhan tersebut untuk diaplikasikan kepada teman-teman kita ataupun kepada saudara-saudara kita yang ada di dunia ini. Untuk itulah, hendaklah kita selalu tetap di dalam kasih Kristus dan selalu mau menjadi orang yang mau memaafkan orang-orang di sekitar kita. Dan Tuhanlah kiranya yang menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita selama seminggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.